Baik ya, jadi saya lanjutkan sistem pengendalian internal. Nah ini ya, jadi merupakan sistem yang dirancang mengendalikan kegiatan internal organisasi atau entitas. Ya, jadi jadi misalnya barang masuk, pencatatan piutang, prosedur pembelian, nah itu pengendaliannya ada di mana, gitu ya, supaya maksudnya pengendalian itu kan supaya tidak ada pembelian yang misalnya tidak dibutuhkan, gitu kan ya, atau misalnya misalnya harus pengadaan barang ya jumlah tertentu harus dilakukan apa namanya bidding ya dari banyak perusahaan. Jadi nggak boleh misalnya bagian pembelian itu langsung dia membeli barang, gitu ya, langsung aja ke mana cari-cari di internet supplier dia langsung beli, gitu ya, atau ke Mangga Dua beli, gitu ya, beli material. Nah itu nggak itu apa SPI-nya seperti apa, gitu ya. Jadi misalnya untuk pembelian barang kebutuhan dengan jumlah tertentu harus ada bidding, jadi harus membandingkan 3 supplier, membandingkan harga dari 3 supplier. Ya tidak boleh langsung cari internet ketemu ya udah langsung pesan, nggak bisa gitu ya. Jadi harus ada. Nah itu adalah contoh SPI. Ini kan nanti bisa kaitannya dengan apa? Nanti kaitannya adalah dengan perusahaan akan mendapatkan harga yang paling murah dengan kualitas yang sudah ditentukan. Ya, jadi ini mencapai efektif dan efisien dari organisasi. Gitu ya. Karena kalau misalnya tidak ada hal seperti itu, maka auditor akan melihat ini pembelian barangnya sudah sesuai dengan harga yang wajar atau tidak, gitu, harga yang efisien atau tidak, gitu ya. Sehingga misalnya kenapa biayanya tinggi, kenapa banyak ya ini ya kan di sini nanti ada seperti kecurangan, gitu ya, ada kesalahan. Ya, jadi ini adalah sistem pengendalian internal dirancang tadi ya untuk mengendalikan operasional dari perusahaan. Ya, istilah lain kegiatan internal organisasi adalah bisnis proses. Ya, ini tadi ya bisnis proses itu ya kegiatan di organisasi. Ya, jadi misalnya bisnis proses itu misalnya untuk pembelian persediaan, gitu ya. Kegiatannya apa? Ya harus ada PO, harus ada bidding dari tiga supplier, 3 orang calon supplier, kemudian dinilai oleh siapa, tim penilainya apakah hanya pimpinan dari departemen purchasing, pembelian, atau ada melibatkan pihak keuangan misalnya gitu ya. Nah itu adalah proses bisnis. Ya kemudian nanti diputuskan, ada keputusannya ditandatangani oleh bagian pembelian dan bagian keuangan misalnya gitu ya. Nah, jadi SPI ini adalah sistem untuk mengendalikan proses bisnis. Gitu ya, yang tadi itu ya, mengendalikan pembelian, mengendalikan pengeluaran kas, mengendalikan persediaan, ya, pengeluaran persediaan, ya, mengendalikan persediaan ini sudah harus dibuang ya karena misalnya obsolescence ya sudah ini ya sudah expire gitu ya. Oke ya, jadi ini adalah kegiatan-kegiatan sistem pengendalian internal. Nah, tujuan dari pengendalian internal ya dari sistem pengendalian internal ini adalah untuk menjamin keandalan laporan. Ya, jadi laporannya ini andal gitu ya, bisa andal tuh baik ya, sesuai dengan valid ya, isinya valid, tidak bisa dikonfirmasi, itu andal gitu ya. Jadi bisa dikonfirmasi. Memang pembelian harganya memang sekian gitu ya. Jadi misalnya harusnya dapat diskon ya, misalnya kita membeli barang 100 juta itu harusnya mendapatkan diskon dari supplier gitu ya. Tetapi karena pembayarannya dilakukan oleh bagian pembelian dari supplier, pembayarannya dilakukan oleh bagian pembelian langsung gitu ya. Nah, sehingga misalnya bagian pembelian tidak melaporkan adanya diskon. Gitu ya, tidak melaporkan adanya diskon. Nah,
Artinya diskonnya mungkin ada fraud gitu ya, ada fraud misalnya. Nah ini kan berarti ada SPI yang kurang ya. Nah seharusnya misalnya pembayaran dilakukan oleh bagian keuangan. Gitu ya. Jadi bagian pembelian tidak boleh melakukan pembayaran gitu ya, karena misalnya nanti ada potensi tadi ya, ada diskon yang tidak dilaporkan dan sebagainya gitu ya. Nah ini mungkin salah satu SPI. Nah sehingga ini laporan keuangannya menjadi andal gitu ya. Jadi memang membeli apa namanya barang misalnya dengan harga 100 juta itu kemudian dia mendapatkan apa namanya mendapatkan diskon, sebenarnya harganya cuma 95 juta. Nah ini kan laporan keuangan dilaporkan berapa? Kalau dilaporkan dengan angka 100 juta kan berarti tidak valid gitu ya. Harusnya pembelian itu nilainya 95 juta atau mungkin 90 juta. Oke ya. Nah, ini jadi menjamin keandalan dari laporan keuangan. Baik yang sifatnya itu manajerial ya, akuntansi manajemen ya, maupun laporan keuangan ya untuk keperluan pihak eksternal atau laporan akuntansi keuangan ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional ya. Jadi menjamin efisiensi dan efektivitas ya. Tadi ya, kalau efisiensi kan kaitannya dengan kualitas tertentu dengan harga yang harga yang minimum gitu ya, harga yang paling rendah tapi dengan kualitas ya sudah tertentu. Kalau efektivitas berarti barangnya sesuai dengan tujuan penggunaan. Ya, jangan sampai nanti spesifikasinya ternyata tidak sesuai. Ya, karena ini cari barang yang murah tapi spesifikasinya tidak sesuai. Gitu ya, sehingga tidak bisa digunakan untuk operasional. Sehingga harus membeli barang baru sehingga terjadilah pemborosan. Ya, jadi ini adanya pengendalian internal untuk mencegah adanya hal semacam. Kemudian yang ketiga adalah menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Ya, menjamin kepatuhan, jadi ada prosedur, ada aturan-aturan yang harus dijalankan ya, dengan adanya SPI ini. SPI adalah untuk mengontrol, salah satunya adalah kepatuhan terhadap kebijakan. Dan kemudian menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta komitmen terhadap pihak di luar organisasi. Ya, jadi menghindarkan misalnya melanggar hukum ya, jangan sampai itu melanggar hukum ya, apalagi peraturan-peraturan yang sudah tertulis gitu ya, undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah gitu ya. Nah ini harus bisa diatur melalui SPI. Ya, nah kemudian unsur-unsur yang ada di sistem pengendalian internal ya, misalnya adalah pemisahan fungsi. Ya, pemisahan fungsi. Nah, ini tadi ya, misalnya tadi saya contohnya bagian pembelian dan bagian yang membayar. Nah, ini pemisahan fungsi kan, fungsi operasional dan fungsi keuangan. Ya, mungkin kalau belajar di sistem informasi akuntansi atau di sistem akuntansi yaitu ada pemisahan fungsi antara fungsi operasional ya, kemudian fungsi keuangan ya, dan fungsi penyimpanan barang. Gitu ya, ada 3 fungsi ideal gitu ya yang yang perlu dipisahkan ya untuk mengontrol untuk mengontrol tadi ya tata kelola perusahaan. Ya, nah ini pemisahan fungsi ini ada nggak dilakukan oleh perusahaan? Ya, kalau misalnya pemisahan fungsi ini menjadi cost yang tinggi ya, karena mungkin kalau perusahaan yang besar mungkin bisa melakukan 3 fungsi yang berbeda itu. Tapi mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah ini menjadi costly gitu kan ya, menjadi berbiaya tinggi. Nah, ketika dia berbiaya tinggi maka ada nggak prosedur pengganti gitu ya. Jadi misalnya pembayaran dan pembelian ya, operasional dan pembayaran nggak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, karena nanti terlalu tinggi, atau dengan penyimpanan barang lah gitu ya, penyimpanan barang. Nah, maka harus ada prosedur pengganti. Ya, prosedur penggantinya apa gitu ya? Misalnya pengambilan barang harus disetujui pimpinan, penyimpanan harus ada stok barang yang selalu dikontrol dan sebagainya gitu ya. Ini itu adalah salah satu unsur ya pengendalian yang ada di SPI. Kemudian otorisasi transaksi ya, jadi harus ada otorisasi transaksi, itu harus ada siapa yang menyetujuinya
gitu ya, yang menyetujuinya ini siapa, gitu ya. Nah, ini harus harus jelas gitu ya. Jadi misalnya tadi contohnya apa? Untuk pengeluaran di atas 5 juta tidak boleh kasir mengeluarkan, ya harus ada tanda tangan atau ada persetujuan dari misalnya manajer atau direktur. Yaitu adalah otorisasi transaksi. Pembelian barang, ya pembelian barang itu memang ada perintah atau persetujuan dari kepala departemen pembelian atas berdasarkan permintaan dari departemen operasional misalnya gitu. Ya, itu otorisasi. Ya, jadi harus ada persetujuan. Kemudian dokumen juga harus disediakan, ada tanda tangan. Terima uang harus ada tanda terima barang harus ada tanda terima. Gitu ya, pengiriman barang ada surat jalan. Ya, penagihan ada dasar invoice. Ya, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah dokumen-dokumen transaksi yang perlu disediakan, harus ada. Kemudian dokumen pembukuan atau database. Ya, dokumen pembukuan ya kalau tadi kan dokumen transaksi ya invoice, surat jalan, tanda terima itu kan dokumen transaksi. Nah, maka kemudian dicatat di pembukuan juga harus ada dokumen pembukuan, jurnal voucher dan sebagainya. Ya. Kemudian dokumen laporan, nah, kemudian pelaporan, ya, sehingga ada transaksi, ada dokumennya, kemudian ada pembukuannya, dan kemudian laporannya, ya ada laporannya. Laporan berarti hasil dari proses. Ya. Kemudian ada pengecekan independen. Ya, jadi misalnya ini di sinilah pengecekan independen. Ya, kemudian adanya teknologi informasi. Ya, jadi misalnya pencatatan secara computerized gitu ya, ada sistem ya, barangkali ada sistem, kalaupun tidak misalnya dengan perhitungan dengan menggunakan Excel misalnya gitu ya, ini teknologi informasi. Kalau ada sistem ya, misalnya sistem persediaan ya, input ke sistem nanti kelihatan saldonya, sisanya dan segala macam. Ya itu teknologi informasi yang mungkin yang bisa diterapkan. Ya, kemudian sumber daya manusia atau SDM yang kompeten ya jelas ini harus harus dikelola ya, harus dijalankan oleh orang yang memang mempunyai kemampuan ya atau sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian adanya pemantauan periodik. Nah, ini ya misalnya dilakukan oleh bagian internal audit ya, ada pengecekan secara berkala ya, karena kan memang kalau tidak ada pengecekan itu nanti kadang-kadang orang prosedur jadi diabaikan gitu ya, tapi kalau misalnya ada pengecekan berkala, nah ini prosedur menjadi hal yang harus dijalankan ya, merasa kalau nggak dijalankan nanti dia akan kena penalti atau kena hukum ya. Nah, ini adanya pemantauan. Nah, kemudian tanggung jawab dari sistem pengendalian internal ya, ini manajemen bertanggung jawab penuh terhadap perancangan dan implementasi SPI. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada SPI, nah ini manajemen yang harus bertanggung jawab penuh ya, dia harus menjalankan itu sesuai dengan sistem pengendalian internal. Prosedurnya, SOP-nya itu harus dijalankan. Gitu ya, terutama untuk tujuan menjamin ya kemampuan manajemen dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan framework ya, kerangka laporan keuangan ya seperti SAK atau IFRS dan sebagainya. Ya, jadi ini prosedur-prosedurnya harus dijalankan agar angka-angka yang nanti muncul di laporan keuangan memang sudah angka-angka yang tadi yang valid, yang andal ya, yang bisa diandalkan. Ya, konsep perancangan dan implementasi dari SPI ini adalah reasonable assurance ya, keyakinan yang memadai. Ya, jadi ketika kita membuat prosedur di dalam SPI ini kan, nah itu adalah dasarnya adalah udah cukup tanda tangan dari dua pihak sudah cukup. Nah ini adalah hanya keyakinan memadai, tapi kalau kita merasa itu nggak cukup, harus ada 3 pihak, gitu kan? Harus ada persetujuan dari atasannya, gitu ya. Cukup manajer saja, gitu kan ya. Ini harus direktur misalnya, gitu ya. Nah ini adalah keyakinan yang memadai dari perusahaan atau dari perancang SPI. Tidak ada keharusan ya, mungkin kalau kita belajar sistem akuntansi ya mungkin ada ukuran-ukuran ya, misalnya seperti
eh, ini tadi ya, ada pemisahan fungsi, ada otorisasi, ada dokumen. Nah, ini akan memberikan arah saja ya, memberikan pedoman ya, milestone ya, untuk memberikan arah. Kalau pengendalian internal itu harus mempertimbangkan pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi itu paling tidak 3 fungsi yang harus dipisah gitu ya. Nah, itu adalah milestone ya, panduan ya kalau kita membuat pengendalian internal. Ya kan? Nah, tapi pada hakikatnya nanti adalah keyakinan yang memadai. Ya, kalau merasa itu cukup, ya sudah cukup. Misalnya tadi ya ada 3 pihak, ya kita cukup 2 pihak. Kenapa? Karena mempertimbangkan kalau 3 pihak ini bisa biaya sangat tinggi, perusahaan nggak akan mampu. Nanti sistemnya sangat bagus, tapi perusahaan akan rugi karena biaya operasionalnya akan sangat tinggi, misalnya gitu ya. Nah, sehingga dicarikan prosedur pengganti. Ya, kemudian adanya dalam perancangan dan implementasi SP ini adanya keterbatasan bawaan ya, inherent limitation. Ya, jadi ada keterbatasan yang memang tadi ya, misalnya ini perusahaan ini masih menengah ke bawah. Jadi sumber dayanya tidak begitu banyak. Itu sudah keterbatasan bawah. Tidak mungkin kita bisa menggaji tambahan orang pegawai satu lagi. Itu terlalu berat bagi perusahaan. Ya, nanti perusahaannya nggak untung. Gitu ya, misalnya. Nah, itu ada keterbatasan. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi keterbatasan itu? Gitu ya. Nah, itu harus dipikirkan di dalam perancang. Ya, misalnya space kita nggak banyak, nggak bisa kita bikin gudang tersendiri. Gitu ya, harus gudang tersendiri, tempatnya tersendiri harus dikunci, ya, atau harus ada petugas gudang tersendiri. Oh, nggak mungkin, nggak sanggup ya menyewa tempat yang lebih besar lagi. Nah, sehingga barangnya itu misalnya katakanlah di tempat yang agak terbuka. Nah, ini bagaimana kemudian pengendalian penggantinya, ya, nah, penempatannya gitu, karena misalnya ada di ruang kantor misalnya, gitu ya. Nah, ini jadi ada beberapa keterbatasan yang tidak bisa dihindarkan oleh perusahaan. Ya, apapun ya, apakah karena perusahaannya masih kecil, apakah karena ada prosedur tertentu dan sebagainya. Ya. Kemudian keyakinan ya ini ya, keyakinan memadai ini dirancang hanya untuk mendapatkan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Ya, itu tadi ya, kalau bagi perusahaan itu merasa cukup hanya 2 tanda tangan, ya sudah cukup 2 tanda tangan, nggak perlu harus 3 atau 4. Ya. Kemudian keterbatasan bawaan ya, seberapa bagus pun kita membuat SPI ya, itu tidak akan pernah mencapai efektivitas yang 100%. Gitu ya, itu pasti ada loophole gitu ya, ada bolong-bolongnya ya, ada potensi-potensi lubang-lubang yang orang bisa melakukan kesalahan atau kecurangan. Ya, itu tadi ya, kalau kita mau sempurna banget itu cost-nya sangat sangat tinggi. Jadi tidak mungkin kita bisa menerapkan itu. Gitu ya. Oke, ya, jadi ini hal-hal yang pasti memerlukan pertimbangan, tetapi itu tadi ya, kuncinya adalah kalau misalnya kita tidak bisa menerapkan secara keseluruhan, maka harus ada apa prosedur pengganti yang perlu kita pertimbangkan. Oke, kemudian keterbatasan ya, masih ini kesalahan pengoperasian SPI ya, terdapat mistake ya, atau kesalahan. Ya, jadi mungkin salah merancang atau rancangannya tidak cocok atau tidak pas. Gitu ya. Jadi ini harus minta tanda tangan, akhirnya orang mau ngeluarin uang jadi susah. Itu ya, misalnya itu. Ya, karena ternyata manajer yang satu lagi itu sering keluar ya, karena tugasnya dia sering keluar. Sehingga mau minta tanda tangan direkturnya nggak ketemu gitu kan ya. Nggak bisa, ketika dibutuhkan cepat direkturnya tidak ada. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah hambatan ya gitu ya, atau hambatan atau keterbatasan dalam membuat rancangan SPI. Kemudian kalau dia by system komputer ya, sistem komputer mungkin ada kerusakan. Nah, ketika rusak langsung manual ya, misalnya cash register ya, mungkin pernah belanja yang biasanya harusnya pakai cash register atau komputer, ternyata jaringan gitu ya, misalnya jaringannya sedang
tidak stabil, internet tidak stabil, atau listrik mati dan sebagainya, itu harus manual ya tulis tangan. Oke ya, jadi ini keterbatasannya ya karena pakai sistem ada kemungkinan demikian. Kemudian adanya kolusi untuk mengelabui SPI yang dilakukan justru oleh unsur manajemen dalam organisasi. Nah itu tadi ya. Jadi kolusi ini yang sulit ya kalau sudah di pengendalian internal ya. Jadi kalau misalnya kita di sini menyebutkan ada pemisahan fungsi ya, fungsi operasional sudah dipisahkan, fungsi keuangan dipisahkan, fungsi penyimpanan barang juga dipisahkan. Jadi sudah ada 3 fungsi yang dipisahkan. Tetapi kalau di dalamnya ada kolusi, ya tetap aja nggak bisa di pengendalian internalnya udah langsung lewat, sudah nggak bisa, ya tidak terlaksana. Jadi misalnya kata bagian pembelian itu sebenarnya dari sana dapat diskon, ya dapat diskon nih 10%, ya. Terus kata bagian keuangannya di bagian pembelian berkolusi dengan bagian keuangan, bayar aja 100% ya, nanti 10%-nya akan dikembalikan dari supplier, ya nanti itu kita bagi 2, misalnya gitu ya, misalnya. Itu nanti dibagi 2. Nah itu kan sudah terjadi kolusi, ya nggak bisa kalau sudah kolusi, ya mau pengendalian internal sebagus apapun kalau sudah ada kolusi dia akan tidak berjalan, gitu ya. Nah ini adalah keterbatasan dari sebuah SPI, gitu ya. Kalau dia misalnya adanya kolusi, ya udah dibuat sistemnya, prosedurnya udah dibuat, ya ada kolusi menjadi down ya, menjadi langsung tidak bisa dilaksanakan. Nah kadang-kadang dilakukan oleh ya unsur manajemen kan tadi kan bagian pembelian dengan bagian keuangan, ya kan orang-orang manajemen yang ada di situ, gitu ya. Itu adanya keterbatasan ya, sehingga misalnya harus membangun SDM yang berintegritas, gitu ya. Salah satu dalam membangun SPI ya, bukan hanya sekedar prosedur yang dibuat gitu ya, tetapi juga harus adanya mental dari SDM. Itu salah satu pentingnya mengelola SPI. Kemudian pelanggaran SPI dengan sengaja oleh manajemen ya, jadi ya dilakukan dengan sengaja ya, entah karena memang misalnya malas mengikuti prosedur yang mungkin panjang misalnya gitu ya, malas mengikuti prosedur, atau mungkin karena ada urgent hal-hal tertentu yang sifatnya urgent. Ya, nah ini ada mungkin keterbatasan. Nah, tanggung jawab auditor atas SPI ya dalam audit laporan keuangan ya, ini auditor bertanggung jawab untuk memahami dan menguji SPI. Nah, gitu ya. Nah, jadi auditor perlu melakukan pengujian. Jadi bukan hanya sekedar SPI-nya seperti ini, kita tahu gitu ya, tapi harus dilakukan pengujian. Ya, jadi nanti ada tes pengujian yang sifatnya untuk menguji pengendalian internal, ada pengujian sifatnya substansi, yaitu menguji bukti-bukti. Gitu ya. Nah, ini jadi pemahaman pengujian SPI ini ditujukan untuk mengukur efektivitas pengendalian atas transaksi. Jadi apakah SPI ini memang dijalankan? Gitu ya. Jadi silakan lakukan pengujian. Misalnya untuk menguji SPI ini ngecek ya, ini transaksi kasnya ini benar nggak disetujui oleh 4 orang, nah, gitu ya misalnya. Jadi itu diuji, ya, dilakukan pengujian, apakah dengan bukti ataukah dengan alat. Nah, jadi ini apakah efektif atau tidak dijalankan? Ya jangan-jangan bypass semua gitu kan ya. Kemudian mengukur efektivitas pengendalian atas keandalan laporan keuangan. Ya, jadi ini nanti efektivitas atau pengujian ya atas SPI ini juga nanti adalah untuk melihat ketika dia berjalan dengan baik, berarti kita bisa mengatakan gitu ya, ini laporan keuangannya handal. Tapi kalau tidak dijalankan, ya berarti nanti kita akan meragukan keandalan dari laporan keuangan. Kemudian, nah ini framework dari kerangka kerja dari SPI. Ya ini yang dibuat oleh Committee of Sponsoring Organization. Ya ini mungkin yang
menjadi banyak acuan ya, acuan dari berbagai macam organisasi profesi. Bagaimana cara membuat SPI. Ini adalah asosiasi profesi di Amerika yang anggotanya dari bidang akuntansi ya, accounting, internal audit, kemudian manajemen accounting dan keuangan, gitu ya. Nah ini adalah ya organisasi ini ya mungkin yang untuk yang mengkhususkan diri pada SPI ya, pengendalian internal control. Nah, KOSO ini dibentuk untuk mengembangkan konsep pengendalian internal ya. Jadi memang arahnya untuk pengendalian internal, terutama untuk perusahaan-perusahaan publik yang jika terjadi salah kelola bisa berdampak luas terhadap masyarakat ya. Jadi ini dibentuk ya agar memberikan guidance ya, memberikan milestone atau arahan atau berdampak kepada kepentingan masyarakat luas ya kan. Investor ya, banyak perusahaan publik yang ada investor besar dan investor besar mungkin dia punya alat untuk menilai organisasi, tapi investor kecil kan dia nggak punya gitu ya, dia tidak punya alat untuk mengontrol ya atau melihat apakah perusahaan ini dijalankan dengan baik atau tidak. Nah, framework yang dikembangkan ini ya, ini terdiri dari yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian, gitu ya. Nah, jadi ketika membuat SPI ini ya, nah maka ini yang harus disediakan atau diperhatikan terlebih dahulu adalah lingkungan pengendalian. Ya, nanti terdiri dari apa saja lingkungan pengendalian. Kemudian ada asesmen resiko. Ya, asesmen resiko, jadi menilai resiko. Ya, jadi lingkungan pengendalian seperti apa, kemudian menilai resiko. Ya. Kemudian aktivitas pengendaliannya apa? Gitu ya. Apa yang dilakukan ya dalam SPI ini, misalnya tadi itu ya, misalnya ada otorisasi, ada pemisahan fungsi, gitu ya. Kemudian informasi dan komunikasi. Kemudian monitoring ya, jadi adanya pengawasan. Nah, ya, lingkungan implementasi komponen SPI harus didukung dengan bukti-bukti dokumenter sehingga memungkinkan untuk diaudit atas kecukupan dan efektivitas. Jadi 5 hal ini harus ada bukti dokumentasinya. Ya, kalau memang lingkungan pengendalian apa saja struktur organisasi gitu kan ya, misalnya itu harus ada dokumentasinya. Ada struktur ada keputusan ya direksi yang menyatakan tentang struktur organisasi dan sebagainya. Ya, kemudian resiko ya, menilai resiko, bagaimana cara menilai resiko, perhitungannya, unsur-unsurnya dan sebagainya. Kemudian aktivitasnya SOP berarti kan. Nah, kemudian informasi teknologi dan monitoring ya, bagaimana cara melakukan monitoring. Ya, lingkungan pengendalian terdiri dari kebijakan, prosedur dan tindakan yang merefleksikan sikap mental manajemen puncak serta seluruh komponen organisasi. Ya, jadi yang namanya lingkungan pengendalian termasuknya adalah kebijakan. Jadi ada policy, ada polisinya, kemudian ada prosedurnya untuk menjalankan SPI. Ya, nah, kemudian sikap mental ya tadi ya. Jadi organisasi yang menjalankan orang yang menjalankan organisasi itu mempunyai sikap mental 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini lingkungan pengendalian ya. Lingkungan pengendalian ini mencakup beberapa hal ya. Ya, misalnya adalah integritas dan nilai-nilai etika. Jadi misalnya ada kode etik pegawai, gitu ya. Nah, ini berarti kita melihat ya pegawai ini sudah disosialisasikan atau sudah dilatih dengan atau diberikan pemahaman ya. Kalau kode etik kan ini ada sanksi ya. Jadi misalnya integritas dan nilai-nilai etika bisa dinyatakan dalam pernyataan kebijakannya, kebijakan perusahaan ya, ada kode etik gitu ya, ada pedoman berperilaku atau apapun ya, entah itu dalam bentuk policy, entah itu dalam bentuk
keputusan direksi atau peraturan karyawan dan sebagainya. Ya, jadi intinya ada dokumentasinya dari kode etik ini. Ya, kemudian komitmen terhadap kompetensi. Ya, jadi misalnya ada ini ya pernyataan untuk bekerja secara profesional, misalnya gitu ya. Nah itu ada fakta integritas misalnya gitu ya kan. Nah ini juga fakta integritas bukan selain bekerja profesional, kemudian dia bekerja untuk kepentingan perusahaan, tidak ada vested interest atau kepentingan pribadi dan sebagainya. Ya. Jadi ini komitmen terhadap kompetensi, artinya kompetensi itu dijalankan ya dalam di dalam mengelola perusahaan. Ya kalau misalnya seperti tadi dia misalnya dia sebagai orang bagian quality control, ya pengendalian kualitas. Ya, nah ini barang ini bisa lolos produksi apabila atau misalnya ada supplier barang mau masuk, ya tentu harus melalui kontrol kualitas dulu, pengendalian kualitas. Nah ini diperiksa, ya periksa sesuai nggak dengan spesifikasi ketika dilakukan pemesanan. Nah ini kan tentu dia bekerja berdasarkan kompetensinya, jangan bekerja berdasarkan misalnya tadi ya mungkin di sini ada kolusi, ada gitu ya. Nah, kalau misalnya udah deh dilolosin misalnya gitu ya, nah, kemudian mendapatkan hadiah dan sebagainya. Nah ini berarti ada nilai-nilai etika yang dilanggar, ada selain itu ada nilai etika, kemudian berarti dia bekerja tidak sesuai dengan kompetensi, karena menurut kompetensinya barang ini harusnya nggak lolos, ya harusnya ditolak, dikembalikan karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Ya, jadi ini apakah ada gitu ya? Jadi bagi auditor kita melihatnya apakah ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kemudian partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Gitu ya. Jadi audit itu kan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit ya, bukan oleh direksi. Ya, direksi ini kan hanya eksekusi dari pelaksanaan dan penugasan ya, tetapi sebenarnya kan yang meminta untuk dilakukan audit itu adalah komisaris dan komite audit. Jadi secara faktual juga mereka melaksanakan fungsinya. Ya, jadi bukan hanya kemudian permintaan langsung dari direksi. Gitu ya. Kemudian ada integritas dan nilai-nilai etika, ya bisa dinyatakan dalam pernyataan ini sama ya, integritas, nilai etika, filosofi manajemen, gaya operasional, yaitu landasan pemikiran manajemen serta cara manajemen menjalankan aktivitas operasional. Ya, jadi misalnya, oh ini gaya manajemennya gaya manajemen yang seperti misalnya perbankan. Kalau perbankan gaya manajemennya harus penampilan harus rapi terus, harus pakai dasi wajib, pakai sepatu yang pantofel, nggak boleh sepatu yang casual atau sepatu cats misalnya gitu ya. Nah ini karena sifat dari filosofi dari manajemen dan gaya operasional. Nah, tapi misalnya ada perusahaan teknologi inovasi gitu ya misalnya. Nah itu bisa itu santai pakai kaos, kerja pakai kaos, pakai sendal, gitu, pakai sepatu cats. Nah, itu bisa jam kerjanya flexible time misalnya gitu ya, karena memang itu programmer misalnya ya. Nah itu seperti cara kerja di beberapa perusahaan-perusahaan teknologi ya. Nah itu kan ada yang model cara kerja seperti itu. Tapi itu mungkin tidak bisa diterapkan untuk sektor perbankan, sektor yang lainnya gitu ya misalnya. Nah itu adalah bagaimana cara menjalankan manajemen, kemudian struktur organisasi ya. Nah ini juga salah satu yang perlu diperhatikan oleh auditor adalah struktur organisasinya ya, nanti siapa yang punya wewenang, siapa yang punya tanggung jawab ya, siapa yang punya wewenang, tanggung jawab dan sebagainya ya, jadi jelas kemana harus melakukan wawancara, observasi dan sebagainya. Kebijakan dan praktek bidang SDM. Nah ini kebijakan SDM-nya seperti apa, dia punya tugas, punya wewenang, jam kerja dan sebagainya ya. Nah ini juga perlu dipahami oleh auditor. Ya, kemudian yang lain adalah asesmen resiko. Ya, bagaimana menilai resiko. Ini adalah kesadaran dan kepedulian manajemen terhadap resiko kesalahan, kecurangan dan inefisiensi dalam setiap proses bisnis yang dijalani. Ya, jadi ini menilai nih resikonya gitu ya.
Jadi manajemen itu aware ya, sadar ya terhadap atau peduli ya terhadap ini kemungkinan kalau di sini ada resikonya nih. Nah, dia harus berhati-hati. Di sini mudah terjadi kecurangan, ya harus hati-hati. Di sini mudah terjadi inefisiensi, harus dapat perhatian. Gitu ya. Nah, jadi asesmen risiko ini diwujudkan oleh manajemen dalam bentuk sistem pengendalian internal ya atau dari SPO apa SOP ya, SOP yang dijalankan ya nanti. Kemudian aktivitas pengendalian atau kontrol aktivitas, yaitu tindakan konkret untuk mengendalikan risiko kesalahan, kecurangan, dan efisiensi. Jadi mengendalikan aktivitas pengendalian aktivitas ya maksudnya ya, ini sebenarnya pengendalian atau aktivitas pengendalian ya aktivitas pengendalian itu maksudnya apa yang dilakukan ya ini prosedurnya ya SOP-nya berarti ya prosedurnya seperti apa. Nah, bentuk aktivitas pengendalian ya misalnya tadi ada pemisahan fungsi, ada otorisasi transaksi, tanda tangannya siapa saja, ada dokumen-dokumennya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengendalian. Ya, misalnya secara sederhana, misalnya setiap terima uang harus ada kwitansi tanda terima, gitu ya, atau pengeluaran uang harus ada kwitansi tanda terima. Nah, ini adalah bentuk pengendalian. Pengendalian apa? Supaya transaksi itu nantinya bisa dicatat di jurnal akuntansi atau jumlahnya kita nggak lupa gitu ya, jumlahnya benar ya, tidak lupa ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari pengendalian ya. Jadi ada pemisahan fungsinya, ada otorisasi siapa yang berhak mengeluarkan uang, ada dokumen yang bisa diuji atau bisa diperiksa ya. Kemudian ada pengendalian atas akses fisik atas aset dan pembukuan. Ya, jadi siapa yang bisa masuk ke gudang, siapa yang bisa mengambil barang-barang inventaris, ya consumable yang bisa dipakai, itu adalah akses fisik. Ya, kemudian pembukuan juga ya, ada tidak boleh sembarangan ya, gitu ya. Kemudian pengecekan independen atas kinerja operasional. Ya, jadi pengecekan independen ini ya adanya satuan pengendalian internal ya, ada SPI tapi di satuan pengendalian internal atau departemen internal control ya. Ini ada yang dilakukan secara berkala. Ya, kemudian prinsip dalam pemisahan fungsi ini adalah fungsi aset, fungsi otorisasi, dan fungsi TI ya atau fungsi penggunaan TI. Nah, ini prinsipnya ya tadi ya harus dipisahkan penyimpanan dan pembukuan. Gitu ya. Jadi misalnya ya pembukuan harus penyimpanan aset ini yang mencatat pembukuan harus beda dengan yang mencatat atau yang menyimpan aset. Ya kalau enggak nanti tadi ya bisa di asetnya nggak ada tapi dicatat ada, asetnya dipakai tapi dia mencatat gitu ya. Kemudian pemisahan fungsi otorisasi dari fungsi penyimpanan aset. Ya, otorisasi juga. Kemudian pemisahan fungsi dari misalnya fungsi teknologi informasi sama penggunaan. Nah, jadi yang mengontrol teknologi informasi beda sama orang yang menggunakan. Gitu ya, karena itu kan banyak ya bisa dimanipulasi mungkin ya. Kemudian pemisahan fungsi diperlukan untuk meminimumkan potensi kecurangan melalui penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab. Tadi ya biasanya ya punya wewenang akhirnya berkolusi, nah akhirnya menjadi adanya potensi kecurangan. Ya, kemudian otorisasi transaksi. Ya, otorisasi transaksi ini berfungsi untuk mencegah risiko kecurangan melalui penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab. Ya, jadi otorisasi umum untuk yang sifatnya rutin. Ya, rutin kan sudah jelas ya, pengeluaran di bawah 1 juta, pengeluaran antara 1 juta sampai 5 juta, pengeluaran di atas 5 juta. Ya, ini sudah rutin. Begitu ada ketemu angka, ada pengeluaran 2 juta, berarti manajer harus tanda tangan. Ada pengeluaran 7 juta, berarti direktur harus tanda tangan. Ya, ini sudah jelas ya, otorisasinya. Ada otorisasi khusus, yaitu otorisasi untuk kegiatan atau transaksi non rutin.
yang berpengaruh signifikan terhadap organisasi. Ya, tiba-tiba ada pihak ketiga yang mengajak kerjasama. Nah, ini nggak bisa ditangani oleh otorisasi yang sifatnya umum, harus ada tanggung jawab dulu, misalnya dari pimpinan atau top manajemen. Ya, nah ini bagaimana nanti menghandle otorisasi transaksi. Ya, dokumen transaksi, ya misalnya kwitansinya bernomor urut tercetak, gitu ya. Jadi nomor urut kan biasanya tuh kalau lihat kwitansi atau apa ya tanda terima atau apa itu ada numbernya ya, ada nomor. Nah, nomornya itu harus tercetak. Ya, sehingga itu bisa dikontrol ya. Misalnya, oh hari ini dikeluarkan kwitansi sebanyak 100 dari nomor 101 sampai 200 misalnya gitu ya. Itu bisa dikontrol nanti yang dikeluarkan berapa. Dibuat bersama dengan terjadinya transaksi ya. Kemudian dirancang multifungsi, mudah dibuat, kecil potensi salah isi dan potensi penyalahgunaan. Ya, ini pakai ini cukup jelas ya. Kalau bisa efisien, jangan apa namanya kwitansi sebenarnya cukup kecil gitu ya, tetapi ini jadi terlalu besar gitu, atau kwitansi sekaligus fungsi menjadi tanda terima misalnya gitu ya, penyerahan barang. Ya, kadang-kadang invoice ya misalnya tagihan itu juga berfungsi sebagai tanda terima sehingga perlu diberikan metere misalnya. Ya, mungkin sekaligus tanda terima. Nah, itu berarti ada multifungsi. Ya, dokumen berfungsi sebagai alat perintah, alat bukti dan pengendalian. Ya, itu ya. Jadi dokumen ini ya ada order, invoice berarti perintah untuk melakukan pembayaran. Ada PO berarti perintah untuk pemesanan barang untuk memproduksi barangnya atau menyediakan barang. Ya, kemudian ya, alat pengendalian ya. Kemudian adanya pengecekan independen ya adalah prosedur atau sistem yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan sedini mungkin, misalnya pencocokan user ID dengan password. Ya, jadi pengecekan independen ini adalah pencegahan, ya pencegahan untuk adanya kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang. Nah, itu adalah fungsi dari SPI. Ya. Kemudian informasi dan komunikasi adalah sistem untuk melancarkan arus informasi dan komunikasi baik untuk internal entitas maupun untuk luar ya. Nah ini jadi informasi dan komunikasi ya. Jadi membuat suatu sistem arus informasi. Ya di internal seperti apa, ada informasi dari luar, penyampaian di internalnya seperti apa. Ya kemudian monitoring ya pemantauan atas kesesuaian SPI dengan lingkungannya yang berubah secara berkelanjutan. Ya monitor berarti kan ada pengendalian ya, dicek lagi prosedur sudah selesai, dicek, dievaluasi, ya apakah ada perlu dirubah atau tidak, efektif atau tidak dan sebagainya. Ya ini monitoring. Ya. Kemudian dokumen pemahaman dokumen ya, pemahaman SPI dapat diperoleh melalui kuesioner ya atau wawancara ya. Jadi bagaimana cara kita memahami SPI, gitu ya. Nah itu bisa melalui wawancara. Ya kalau SPI-nya sendiri kan pasti ada kebijakannya ya yang tertulis. Nah itu bisa kita, tapi nanti untuk mendalami lebih lanjut bisa dilakukan wawancara. Kemudian pemutakhiran dan evaluasi pengalaman dari penugasan audit sebelumnya. Ya jadi lihat review, lihat evaluasi yang dilakukan oleh yang dilakukan ya oleh siapapun yang mungkin auditor atau atau divisi internal audit dan sebagainya. Kemudian wawancara dengan staf yang relevan, ya, kemudian evaluasi atas dokumen dan pembukuan, observasi aktivitas operasional dan observasi sistem informasi akuntansi. Ya, jadi ini dokumennya dicek. Ini dokumen terlalu sulit nggak? Kan tadi di sini ada apa? Ini ya. Nah, dokumen harus mudah dibuat, kecil potensi salah isi dan salah penyalahgunaan. Nah, ini berarti kan di sini dilakukan evaluasi terhadap dokumen tersebut. Ya, apakah dokumennya tadi ya, jangan-jangan dokumennya susah nih orang isi, gitu. Kurang simpel, terlalu banyak informasi yang diminta padahal tidak dibutuhkan.
ya. Kemudian observasi aktivitas operasional, ya, berarti pengamatan ya. Observasi itu berarti mengamati apakah operasionalnya itu dijalankan. Kita lihat dia di situ dokumennya diisi nggak, dokumennya ditandatangani nggak, ya. Kemudian langkah-langkahnya sesuai dengan SOP atau tidak. Ya. Kemudian juga observasi sistem informasi akuntansi, ya, observasi sistemnya lah ya, internet, kemudian program ya, misalnya penerimaan uang atau program-program akuntansi, program persediaan, ya, kontrol dari piutang misalnya gitu. Nah, ini adalah pengamatan apakah dijalankan atau tidak. Kemudian dokumentasi pemahaman SPI dapat dilakukan dalam bentuk narasi, ya, atau narasi atau uraian tertulis ya. Jadi misalnya kan auditor harus membuat memahami SPI. Ya, SPI menurut penilaian auditor adalah telah cukup memadai, kemudian nanti dijalankan atau tidak, ya, berdasarkan pengamatan dan sebagainya. Kemudian ada bagian alir gambar ya, ini arus ya, arus barang, arus kas, arus uang, arus barang dalam pembelian, arus barang dalam produksi dan sebagainya ya. Kemudian kuesioner yang sudah terisi ya, kuesioner berarti ini disebarkan ya kepada anggota entitas ya, apakah bagaimana mereka selama ini, apakah memang benar-benar menjalankan atau tidak. Kemudian pengendalian ya, resiko pengendalian. Asesmen risiko pengendalian dibuat setelah auditor memperoleh pemahaman SPI. Nah, ini ya jelas ya, kita paham dulu semuanya, baru kita nanti bisa menilai resikonya. Ya, resiko. Nah, kemudian resiko pengendaliannya adalah resiko SPI tidak mampu mencegah. Ini sama seperti audit tadi ya. Resiko audit adalah resiko tidak menemukan salah saji. Nah, resiko pengendalian apa? Resiko tidak mampu mencegah salah saji. Ya, itu adalah resikonya SPI ya, sudah bikin prosedur, ya, sudah bikin prosedur, sudah bikin sudah bikin dokumen, sudah bikin otorisasi, pemisahan fungsi, tapi ternyata itu tidak bisa dijalankan atau tidak efektif atau tidak mampu mencegah salah saji dengan segera, dengan cepat, gitu ya. Jadi sebelum terjadi udah ketahuan duluan, gitu ya. Jadi mencegah ya, artinya itu mencegah kesalahan. Atau misalnya selalu kasirnya jumlah kas dengan catatan selalu beda terus, itu berarti ada SPI yang tidak dijalankan gitu ya, atau SPI yang kurang tidak dijalankan ya, belum dibuat gitu. Ya, karena kenapa selalu terjadi kesalahan salah hitung. Nah, gitu ya, berarti ini mungkin ada kesalahan atau kekurangan adanya SPI. Ya, jadi tidak bisa ditemukan dengan segera. Ya, kalau sudah terjadi baru ditemukan ya itu sama aja, ya, sama dengan auditor kan gitu ya. Nah, tapi kan tujuannya SPI ini kan adalah sebelum terjadi bisa dicegah. Ya, itu bedanya ya. Kemudian kesalahan atau kecurangan perlu dicegah atau dideteksi dengan segera, karena jika terlambat bisa berdampak pada kerugian yang signifikan bagi entitas. Ya, jadi kalau sudah terlanjur terjadi kan berarti sudah ada kerugian. Ya, jadi misalnya bagian penerimaan uang, dia tidak menjalankan prosedur, harus menghitung uangnya terlebih dahulu, harus menghitung uangnya di depan customer misalnya. Ya, sehingga ketika misalnya ini ada pembayaran sebesar 2 juta, ya, hitung di depan customer, ini ya uangnya pas 2 juta, uangnya ternyata kurang 100.000, ya, jadi harus dilakukan itu. Kalau misalnya sudah masuk ke brankas, sudah masuk ke laci uang gitu ya, maka ketika komplain, loh ini kok uangnya kurang ya, customernya nggak mau kan gitu ya, karena kan dia nggak tahu sudah masuk uang. Nah, itu ya, jadi itu adalah bisa dicegah atau dideteksi dengan cepat ya, nggak nunggu. Ya, kalaupun terjadi kesalahan pada saat itu langsung ketahuan gitu ya, tidak menunggu jeda waktu yang terlalu lama. Asesmen risiko pengendalian merupakan bagian dari asesmen risiko salah saji dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Ya, jelas ya. Jadi kalau laporan keuangan mencatat sudah terjadi. Kalau risiko, kalau pengendalian itu adalah mencegah gitu ya, agar
tidak terjadi kesalahan atau kecurangan. Dan langkah dalam asesmen resiko adalah mengidentifikasi objek audit dan tujuan audit. Gitu ya. Nah, jadi identifikasi nih objek auditnya apa saja. Ya, kemudian tujuan audit terhadap objek tersebut apa. Nah, ini adalah untuk menilai resikonya. Jadi misalnya kita akan objek auditnya apa nih? Objek auditnya adalah persediaan. Tujuan auditnya apa? Tujuannya adalah untuk menilai kewajaran dari saldo persediaan. Gitu ya. Nah, jadi itu identifikasi, kemudian nanti bisa dinilai resikonya dengan melihat lingkungan pengendalian. Kemudian identifikasi sistem pengendalian yang ada, ya, pengendalian dinilai, dievaluasi, gitu ya. Kemudian menghubungkan sistem pengendalian yang ada dengan objek audit dan tujuan. Ya, jadi sistem pengendaliannya ini kira-kira bisa nggak memenuhi tujuan auditnya. Gitu ya. Persediaan untuk menilai kewajaran dari penyajian persediaan. Nah, ini sistem yang dibuatnya bisa nggak untuk menyediakan informasi tersebut, ya. Kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi celah pengendalian, ya, defisiensi, ya, adanya tadi ya loophole, ya, lubang-lubang yang yang lolos nanti dari pengendalian. Ya, celah signifikan dan kelemahan material, kelemahan yang cukup besar, gitu ya. Kemudian menghubungkan celah pengendalian dengan objek audit, ya, dan tujuan audit lah. Kemudian mengukur atau melakukan asesmen resiko pengendalian untuk setiap objek audit dan tujuan audit. Ya, jadi risiko pengendaliannya jangan keseluruhan nih perusahaan ini punya risiko sekian, jangan. Ya, tetapi masing-masing dari objek, ya, kas, utang, persediaan, ya, terus apalagi ya yang perlu dilakukan resiko atau penilaian resiko. Kemudian istilah-istilah, ya, ada beberapa istilah, misalnya celah pengendalian adalah ketidakmampuan sistem pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera. Itu ya, jadi ada ada pengendalian yang mungkin kurang pas, gitu ya. Nah, sehingga dia tidak bisa mendeteksi salah saji. Celah operasional adalah terjadi pada sistem pengendalian dirancang dengan baik, gagal dioperasikan, atau pada saat operator sistem kurang kompeten atau tidak diberi otorisasi dengan tepat. Ya, jadi intinya operasionalnya tidak berjalan, ya, pada saat yang dibutuhkan. Kemudian celah signifikan terjadi pada saat terdapat satu atau lebih celah pengendalian tetapi sifatnya belum pervasif atau belum akut. Ya, tapi sudah besar ya karena signifikan. Kemudian kesalahan material terjadi pada saat terdapat beberapa celah pengendalian yang signifikan atau akut yang bisa membuat salah saji material dalam laporan keuangan tidak dapat dicegah dan deteksi dengan segera. Ya, jadi nggak ketahuan, gitu ya, karena kelemahan dari SPI sehingga nggak ketahuan kalau ada kesalahan yang sifatnya material. Ya, sampailah dia kepada laporan keuangan, akibatnya laporan keuangannya tidak ada. Ya, kemudian 5 cara cara mendeteksi defisiensi, signifikan defisiensi dan material weakness adalah pertama lakukan identifikasi SPI yang ada. Jadi nanti kan auditor akan menilai kan, oh ini defisiensi, ini signifikan defisiensi, ini material weakness. Ya. Nah, identifikasi sistem pengendalian utama atau penting yang tidak ada. Ya, jadi mungkin ini harusnya ada dong pengendalian atas persediaan yang dibuang. Ternyata dia nggak ada, gitu ya. Nah, ini bisa diidentifikasi. Identifikasi eksistensi alternatif pengendalian. Ya, ini tadi ya, kalau misalnya pengendalian satu tidak bisa dilaksanakan, dia harus ada pengendalian pengganti atau compensating control, ya, mengganti pengendalian utama yang tidak ada. Kemudian buat kesimpulan potensi adanya signifikan defisiensi dan material weakness. Ya, kalau ada potensinya, buat kesimpulan tentang potensi salah saji dan yang dapat terjadi. Nah, jadi
kalau SPI-nya seperti ini ada kemungkinan bisa terjadi bla 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 gitu ya. Nah, ini dibuat laporannya. Ya, kemudian auditor, jadi dia harus komunikasi SPI ya, auditor harus melaporkan secara tertulis kepada manajemen temuan tentang celah defisiensi dan kelemahan material. Ya. Kemudian tujuan laporan adalah agar kelemahan SPI yang signifikan tersebut dapat segera ditindaklanjuti atau diperbaiki. Jadi menurut kepentingan kita ini kurang bagus, ya harus segera diperbaiki. Laporan ditujukan kepada komite audit atau langsung ditujukan ke manajemen. Ya oke ya, ini laporan. Ya. Jadi ke komite audit atau ke manajemen. Kelemahan-kelemahan SPI, ini maksudnya laporan oleh auditor ya. Kelemahan-kelemahan SPI yang tidak signifikan dilaporkan tersendiri melalui surat terpisah yang disebut dengan manajemen letter. Ya, jadi ada kelemahan-kelemahan tapi tidak signifikan, ya, tetapi tetap harus diberitahu walaupun dia tidak mempengaruhi nanti opini. Ya. Manajemen letter tidak diwajibkan oleh standar audit, tetapi perlu dibuat sebagai nilai tambahan layanan unit audit laporan keuangan. Ya, jadi manajemen letter tidak ada kewajiban ya di dalam standar audit, tapi biasanya ini juga bisa menjaga arah audit gitu ya. Kalau nggak ada manajemen letter nanti ketika terjadi sengketa gitu ya, tidak ada pegangan yang bisa dijadikan dasar untuk kesepakatan bersama. Ya. Kemudian pengujian pengendalian. Nah, jadi nanti pengujian itu ada pengujian pengendalian atau test of control ditujukan untuk mengukur tingkat efektivitas SPI. Ya, jadi test of control namanya ya. Jadi pengujian pengendalian. Jadi ini bukan menguji angka ya. Jadi kalau bukan misalnya kas dilaporkan 100 juta, kita uji benar nggak 100 juta. Terus dia dilaporkan 1 miliar, kita uji benar nggak 1 miliar. Itu ya. Nah, itu pengujian substantif. Nah, tetapi ini adalah pengujian pengendalian. Jadi apakah prosedurnya dijalankan, apa SOP-nya dijalankan, apa kebijakannya dijalankan. Gitu ya. Ini mengukur aktivitas dari SPI. Ya, kemudian pengujian pengendalian diperlukan karena mengimplementasi SPI bisa jadi berbeda dengan standar SPI yang telah ditetapkan atau berbeda dengan yang dipahami oleh auditor. Ya, jadi auditor lakukan aja test of control, ya pengujian pengendalian. Dijalankan nggak oleh klien? Ya, prosedur-prosedur yang ada di dalam di SPI dalam SPI itu dijalankan atau tidak oleh klien. Itu nanti bisa menentukan tingkat tadi ya, salah saji material. Prosedur pengujian, wawancara, evaluasi dokumen dan pembukuan, ya, observasi, prosedur pengendalian dan seterusnya. Saya kira ini atau pengertian ulang prosedur SPI, kita uji aja. Ini ada orang minta uang kita ikutin gitu ya. Misalnya gitu ya. Atau ada barang datang kita ikuti. Prosedurnya dijalankan apa tidak. Ya, jadi bukan wawancara, tetapi langsung kita mengikuti adanya prosedur. Ya, kemudian luas pengujian pengendalian, faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengujian pengendalian adalah penilaian terhadap resiko pengendalian pada tahap perencanaan audit. Ya, jadi ini pada tahap perencanaan audit kita sudah mulai melihat, oh ini ada resiko berarti harus lebih luas, gitu kan ya. Oh ini SPI-nya bagus, resikonya rendah, udah kita cukup dengan melakukan satu prosedur saja, gitu ya, prosedur audit misalnya, gitu ya. Nah ini adalah ditentukan di awal. Ya, jika asesmen risiko pengendalian ditetapkan rendah, pengujian pengendalian akan lebih ekstensif dengan bukti yang relatif lebih banyak, begitu pula sebaliknya. Ya, jadi kalau misalnya risiko pengendaliannya rendah, ya maka asesmen risiko pengendalian ditetapkan rendah, gitu ya. Jadi ini rendah nih tingkat pengendaliannya, ya. Nah maka pengujian buktinya harus lebih banyak. Ya, kalau risiko pengendalian tinggi berarti buktinya bisa. Kemudian pengalaman audit sebelumnya
Ya, pengalaman audit sebelumnya, jika SPI telah mengalami banyak perubahan, auditor harus melakukan pengujian untuk memastikan kecukupan dan efektivitas SPI yang baru. Ya, jadi sudah pernah mengaudit ya, berarti kan sudah tahu SPI. Jadi tinggal memberikan rekomendasi untuk perubahan apabila memang ada yang belum sesuai. Adanya resiko signifikan, yaitu risiko salah saja dipandang perlu mendapatkan perhatian khusus auditor. Hasil pengujian pengendalian digunakan untuk mengukur resiko pengendalian, yaitu resiko salah saji yang tidak dapat dideteksi dengan segera oleh sistem pengendalian. Ya, ini ya, jadi ini adalah tujuan dari test of control. Ya, tujuan test of control bisa mendapatkan informasi-informasi atau menghitung resiko seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, ini adalah tes substantif, ya, adalah menguji angka-angka kewajaran angka-angka dalam laporan keuangan. Ya, itu tadi ya. Jadi ketika substantif maka dia menguji angka, benar nggak persediaan nilainya segitu? Harusnya bukan sekian, harusnya lebih rendah, harusnya lebih tinggi. Ya, itu adalah substantif. Kalau pengujian pengendalian nggak ada, ya, nggak ada angka-angka efektif atau tidak efektif. Ya, angka-angka itu mungkin hanya menguji prosedur ya, dijalankan atau tidak. Ya. Jumlah bukti dan kedalaman pengujian substantif dipengaruhi oleh tingkat kualitas SPI, gitu ya. Jadi kalau misalnya SPI-nya bagus, ya udah substantifnya bisa lebih ringan, gitu ya. Apalagi telah diuji melalui pengujian pengendalian. Pengujian substantif dilakukan dengan cara mencocokkan angka laporan keuangan dengan dokumen pendukung dan standar akuntansi. Ya, jelas ya. Ini pengujian substantif ya. Pemahaman audit yang kita pahami selama ini kan kita melakukan audit terhadap angka-angka dalam laporan keuangan. Ya, itu kemudian ada nggak dokumen pendukungnya? Pertama, yang kedua sesuai nggak dengan standar akuntansi yang berlaku? Ya, itu pemahaman kita tentang audit itu adalah seperti pengujian substantif. Ya, umumnya ya. Padahal sebelumnya ada juga adalah pemahaman pengendalian, ya, pengujian pengendalian. Nah, ini dalam melakukan pendekatan audit ya kita bisa lihat gambar ini ya. Nah, ini adalah komponen-komponen dari strategi awal audit. Ya, ini primarily ini pendekatan substantif, pendekatan pengendalian. Nah, audit strategi kita ada di mana? Apakah lebih mengarah kepada pendekatan substantif atau lebih mengarah kepada pendekatan pengendalian? Ya, nah ini tergantung kepada rencana tingkat dari risiko pengendalian. Jadi kalau risiko pengendaliannya tinggi, berarti kita perlu banyak perlu banyak pendekatan substantif. Tapi kalau pengendaliannya risiko pengendaliannya rendah, gitu ya, nah maka kita lakukan dengan pengujian pengendalian. Ya, ini di tengah-tengahnya ya. Kemudian audit strateginya pengembangan pemahaman internal kontrol struktur ya, struktur internal kontrol. Nah, maka kalau dia dalam substantif ya, pendekatan substantif itu internal kontrol cukup rendah. Ya, tapi dalam pendekatan pengendalian itu internal kontrolnya harus tinggi ya. Pengujiannya ya, arahnya itu strateginya itu kita lebih penekanan pada hal apa? Pada pemahaman internal kontrol ya berarti ininya yang tinggi ya, pengendaliannya yang tinggi. Test of control juga ya, pengujian pengendalian itu berarti yang tinggi ada di pengujian pengendalian. Nah, sementara kalau lebih mengarah kepada substantif test ya berarti substantif testnya yang tinggi, pengendaliannya rendah ya, mungkin karena memang perusahaannya tidak punya SPI ya. Nah, ya jadi kalau ini kan tajam ya, curam, yang internal control juga curam. Nah, ini adalah kombinasinya, kombinasi dari kedua prosedur ya, meskipun ini masih lebih besar di substantif ya, lebih besar di substantif ya, tapi kan tidak selandai yang di atas ya. Terdapat dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan pengujian sistem ya atau pengendalian digunakan pada saat SPI diprediksi memadai dan efektif. Jadi kalau SPI-nya memadai dan efektif, ya udah kita pengujian pengendalian aja, gitu ya. Volume transaksinya relatif besar. Kemudian pendekatan substantif
ya dilakukan pada saat SPI-nya kurang memadai ya. Jadi udah nggak bisa mengandalkan SPI, terpaksa kita harus melakukan pengujian langsung kepada dokumen yang jumlahnya memadai. Ya, yang memadai ya. Tapi kalau misalnya internal kontrolnya bagus, ya itu nggak usah dilakukan atau cukup sedikit. Kemudian volume transaksi rendah sehingga lebih efisien langsung melakukan pengujian ya. Dari karena kalau banyak dokumennya volume transaksinya banyak, nah ini kan akan kerepotan ya. Berarti butuh sebaiknya lebih kepada pendekatan pengujian pengendalian. Ya kalau transaksinya besar. Tapi kalau transaksinya kecil, ya udah langsung aja, substantif aja, gitu ya. Tidak perlu lagi ke atau cukup minimum ke pengendalian. Ya pelaporan pengujian pengendalian, ya perusahaan publik auditor menerbitkan laporan hasil pengujian pengendalian. Nah ini cukup cakupan laporan pengujian pengendalian SPI hanya terbatas pada keyakinan memadai bahwa kelemahan material dalam SPI dapat diidentifikasi. Ya, jadi ini hanya jawabannya itu ya, mempunyai keyakinan memadai atau setelah auditor menguji test of control, saya nggak yakin, ya. Nah itu adalah hasilnya. Kira-kira. Ya, kemudian opini auditor atas hasil pengujian SPI adalah wajar WTP, wajar tanpa pengecualian, dikeluarkan pada kondisi material weakness tidak teridentifikasi. Ya, jadi maksudnya tidak ada, gitu ya, tidak ada material kelemahan material, tidak ada pembatasan luas pemeriksaan, ya, sudah WTP, ya, wajar tanpa pengecualian untuk SPI. Nah, kemudian opini tidak wajar dikeluarkan pada saat auditor menemukan satu atau lebih material weakness di dalam SPI. Nah, jadi kalau misalnya, oh ini ada satu piutangnya tidak ini ya, tidak sesuai ya, jadi ada material weakness ya. Berarti nanti opini tidak wajar. Opini dengan pengecualian atau menolak memberikan opini ya dikeluarkan pada saat kita mengalami keterbatasan luas pemeriksaan dalam melakukan pengujian. Jadi kalau misalnya minta ini nggak dikasih, ngeliat komputer nggak boleh, ya udah itu langsung qualified atau disclaimer. Oke, itu ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada, Pak. Ya, jadi jam 1:30 ya. Oke, baik. Kalau gitu saya cukupkan saja ya untuk pertemuan ini. Ya, jadi ya baik itu saja ya. Nanti pekan depan seperti biasa ya. Iya. Untuk absen nanti saya kirim langsung ke Bapak aja.